Jaya Sesekali pada Bapak Sukito menyampaikan sambutannya dan juga mungkin apa yang kita lain yang akan disampaikan kepada kita. Bapak Sukito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Korea, dan yang saya hormati Bapak Gubernur Korea, dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Negeri Siabu, dan rekan-rekan kami yang sengaja ikut hadir bersama saya, dan anak-anakku yang saya sayang. Baik, tadi Pak Kepala Sekolah sudah uraikan, Pak Kepala Desa cukup panjang menjelaskan kronologis terjadinya SMK 1 Negeri Siabu. Tentunya saya tidak mau berpanjang itu. Yang pertama, saya akan sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena kami ada janji. Janji kepada kepala sekolah, janji kepada kepala desa, BPD, pemuka-pemuka masyarakat. Bahasanya hari yang lalu kita merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang kita rayakan waktu itu bertepatan di hari Minggu. Kami ada janji bahwasanya perayaan itu akan kami laksanakan di tanggal 19 bersama anak-anak semuanya. Kita adakan di Poklan KSL. Tentunya sudah ada persiapan baik dari desa SMK dan kami. Tapi apa yang terjadi itulah saat ini. Tapi tidak urung dengan yang itu, kami akan menggantikan hal yang lain yang tentunya bermanfaat bagi anak-anak. Kami akan pikirkan apa ini. Dan tadi Pak Wali bilang sudah makan bergizi. Kita sudah lakukan di SMK baru-baru ini. Soalnya nanti kita akan bicara dengan Pak Wali, BPD, Kepala Sekolah, dan juga kita bermohon dengan tim kami bisa kita makan bergizi di sana rame-rame. Nanti kita akan kondisikan itu untuk mengganti perayaan 17 Agustus yang belum terlaksana. Tadi banyak wejangan yang disampaikan oleh Pak Wali dan Pak Kepala Sekolah. Jadi saya ada tersirat sedikit bahwasannya setiap kita nanam padi tumbuh lalang. Kita nanam lalang kok nggak tumbuh padi? Filosofinya apa sih? Mana yang jahat ini dan mana yang baik? Mana yang jahat dan mana yang baik? Tentu patinya yang baik, lalangnya yang jahat. Artinya apa? Setiap perbuatan yang baik pasti ada diiringi yang jahat. Tapi perbuatan yang jahat tidak pernah diiringi yang baik. Inilah yang terjadi kepada kami. Apa yang disampaikan kepada Pak Wali tadi. Setiap perbuatan perbaikan orang pasti ada perjuangannya, masalahnya, dan itu pasti masalah nanti selesai juga dengan baik. Saya nggak perlu jabarkan apa yang terjadi terlalu panjang, tapi ketahuilah bahwasanya apa yang ada di muka bumi ini, di Indonesia ini, termasuk kita berdiri sekarang ini adalah milik negara. Apalagi kita mengacu ke Undang-Undang 33, ya semuanya milik negara, termasuk apa yang
kami juga sadar. Tapi apakah bisa dinikmati? Yaitu oleh rakyat bisa. Dengan proses, dengan pengakuan, mungkin dengan administrasi segala. Program KSL sudah sama diketahui sejarah awal dari program KSL itu. Yang lebih tahu ibu yang di samping saya, Bu Astri. Dari tebak satu pondok yang kecil, beliau sudah ada di situ. Tahun 96, 97, mungkin belum lahir ya, belum lahir. Hari ini kita sedikit mengalami satu masalah. Tapi apakah masalah itu kita biarkan? Tidak. Kita tetap ingin berbuat baik. Walaupun ilalang itu tumbuh di sekeliling kita. Tapi saya yakin ilalang itu ada. Bagaimana cara untuk menuntaskan ilalang itu? Kalau di kebun mudah, dengan herbisida selesai, ya. Tapi kalau filosofi yang tadi, ini sama-sama manusia, sama-sama hitam kepala, sama-sama juga punya akal dan pikiran, tentunya itu perlu kerja keras dan pikiran yang luar biasa. Setiap perbuatan baik akan mendapatkan yang baik. Jadi saya yakin itu akan kembali ke kami. Walau hari ini mungkin anak-anakku sudah dengar apa yang terjadi. Jadi saya hanya ingatkan kepada anakku, jangan satu hal kebaikan akan tergores oleh ilalang tadi. Begitu juga apa yang saudara anak-anakku lakukan. Saya juga punya anak. Anak saya yang kecil itu sudah selesai kuliah 3 bulan yang lalu. Beliau itu ambil teknik kimia. Dan alhamdulillah sudah terpanggil kerja di RAPP karena kimia tentunya di situ membutuhkan. Saya cukup berbangga juga, padahal saya banyak relasi untuk pekerjaan kepada teman-teman atau pengusaha, tapi saya sampaikan kepada anak saya, kalau ingin menjadi yang terbaik, usahamu bukan usaha orang tua. Orang tuamu sudah sekolah. Siapa ya? Jangan hanya bantu dulu sebelum usaha saya menyerah. Alhamdulillah, usahanya 3 bulan, akhirnya terpanggil. Begitu juga anak saya perempuan. Ya, waktu mau kerja saya tawarkan, cukup ya. Ayah sudah sekolahkan sampai ke S1, sudah cukup. Kerja saya akan usaha sendiri. Jadi perbuatan baik, usaha, doa itu didengar. Mereka tak mau menyusahkan orang tua lagi. Setelah bekerja, apa yang mereka sampaikan? Lalu mereka itu merasakan, beginilah orang tua mencari uang itu. Beginilah kerasnya usaha orang tua untuk mendoakan kami. Jadi anak-anakku tersayang, sujud syukur, rasa terima kasih kepada orang tua dari anak-anakku lahir sampai sekarang. Jangan itu terlepas. Jangan itu terlepas. Jadi selalu kita berpikir yang baik, berpikir positif. Mungkin anak-anakku dengar cerita
Atau mohon maaf, sekarang terjadi gejolak di Poktan KSR. Ya, mungkin salah satu dari orang tuanya ada yang ikut dengan pihak satu dengan pihak lain. Saya juga nggak salahkan. Itu hak. Itu hak. Begitu juga dengan kami di sana. Banyak tenaga kerja kami yang kepikir ikut ke sebelah, dan masih ada juga yang bertahan. Saya hanya sampaikan, pengkhianatan itu bukan salah, tapi itu adalah pilihan. Kesetiaan itu bukan pilihan, tapi tanggung jawab. Itulah yang sekarang kami lakukan. Ya, jadi Poktan KSL atau kelompok tani Empo Jaya Sukses Lestari. Kenapa ini kok tiba-tiba muncul? Sebenarnya ini sudah lama muncul. Ya, yang orang sering menyatakan PT Ayong. Pasti itu. Di tempat Johannes saja banyak juga mengatakan PT Johannes. Sejarah hidup Bapak PPT, anak-anakku, lahan itu gak kami rampas, kami beli sejengkal demi sejengkal, 1 hektar demi 1 hektar. Tidak ada lepas dari nilai rupiah yang kami tidak beli. Dengan adanya dibeli itu, terbangunlah Masjid Musdalifah itu. Itu sejarah hidup dari kelompok Empo Jaya Sukses Lestari. Itu sejarah hidup. Dan kembali kali pula, kenapa SMK ini? Beliau menyampaikan saya, Pak Wito, harta saya juga tidak saya mati. Ya, saya 1 hektar. Terus 1 hektar tadi siapa? Masa kita mau memberikan menjadi beban desa lagi? Udahlah, kita kasihkan aja, kita belikan aja 2 hektar itu. Itu percakapan dengan saya. Sebelum pertemuan di Pondok Budi, kami sudah berbicara lebih dahulu. Akhirnya kami selesaikan masalah SMK ini. Beliau hanya bilang, mungkin ini kenangan saya yang tidak bisa terhapus oleh zaman dan akan menjadi sejarah yang terus bergulir. Dan saya janji Pak Wito, SMK adalah bagian dari saya. Itu kata. Itu kata beliau. Jadi saya selalu akan mengingatkan kepada beliau, Pak, SMK. Bahkan waktu itu sudah ada niat, Pak Wali, jangan coba-coba tanah ini akan dibangun. Yang lain, kalau pemerintah tidak akan membangun itu. Itu penyampaiannya. Tapi penyampaian ke saya sampaikan ke Pak Wali begitu Pak Wito. Tapi saya punya niat, kalau SMK itu tidak dibangun pemerintah, saya bangun. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama Pak Wali dan timnya ini terbangun. Ya, ini terbangun. Ya, kita lihat pemerintah bisa membangun, tapi fasilitas yang lain juga nggak bisa tertuntaskan. Utama waktu itu halaman. Ya, halaman. Akhirnya kita siapkan alat ekskavator 2. Kita nggak tahu waktu itu berapa ratus trip untuk menimbun itu. Kita tidak tahu. Ya. Karena kenapa SMK ini bisa berdiri? Kenapa? Karena alhamdulillah semuanya ada orang-orang baik.
tidak setelah selesai ilalannya tumbuh, kita bisa basmi. Tetap ada, walaupun itu hanya sekedar isu. Apa baik itu semuanya? Jumpa Pak Wali mau terbuka transparan mengatakan kepada investor bahwasanya kami punya masalah. Investor menanggapi positif, oke, itu dilaksanakan. Terpikir lagi Pak Wali, bagaimana yang punya tanah? Mau nggak dibayar seperti itu? Alhamdulillah Pak Wali di sana. Kalau Pak Wali saya serahkan aja, nggak apa-apa bagaimana. Respon sudah selesai, kita sampaikan ke pemerintah. Pemerintah cepat bangun. Jadi ini rentetan orang-orang baik. Alhamdulillah. Ya, ilalang itu nggak segera tumbuh. Jadi anak-anakku tersayang, masalah yang ada pada kami akan kami hadapi, akan kami selesaikan. Saya ada satu minta, doakan kami. Mohon maaf, hari ini saya terharu. Kalau itu tidak kami dapatkan kembali, kami tidak mau kehilangan ini. Momen-momen berharga yang bagi kami selama ini bisa selalu bergabung, bercanda, baik dengan kepala sekolah, dengan kepala desa, dengan guru-guru, dengan murid. Dua hari yang lalu kita bicara, gimana ya Pak, kalau itu kita nggak dapatkan, bahkan dirampas semuanya, bagaimana dengan SMK? Itu yang kami bicarakan. Saya kan sudah bilang Pak Wito, SMK bagian dari saya. Ya bagaimana kalaupun itu tidak bisa kita membantu, setidaknya kita tetap bisa silaturahmi. Itulah beliau. Jadi kedekatan kami dengan SMK ini bukan karena apa, udah ada hubungan emosional yang sangat luar biasa, baik dari sumber daya alamnya, baik dari sumber daya manusianya. Bapak-bapak yang duduk di sini, di bapak-bapak luar biasa yang memperjuangkan. Beliau orang baik. Tapi itu tadi, setiap perbuatan yang baik pasti ada perbuatan yang tidak baik kepada beliau ini. Yang kita harap beliau ini tetap tegar, tabah. Sekali lagi anak-anakku, mohon doanya berdoa kembali. Saya yakin dan seyakin-yakinnya itu akan kembali ke kami, agar kami bisa tetap bersilaturahmi, bisa tetap membantu apa yang bisa kami bantu. Ya kalau itu tidak ada, tentunya kalau orang Jawa bilang itu pokewo. Mungkin banyak ya isu-isu tentang saya itu silakan, gak jadi masalah. Karena itu lumrah kita sebagai hidup. Karena saya juga sebagai ketua kelompok tani, sebagai pimpinan, saya ada mengayomi 3 hal sebagai pimpinan. Mungkin kalau sekolah dari SMP mungkin sudah dipelajari. Pedoman itu, ingat toko 3 serangkai. 3 serangkai ingat. Di antara salah satunya Ki Hajar Dewantara. Beliau itu mengatakan ingarso sumturodo ing madyo manungkarso pukuli handaya. Itu luar biasa. Kunci pimpinan ada di situ. Tapi saya sekarang kadang-kadang anak-anak berlupa sejarah-sejarah ini. Saya
sudah 56 Pak, tak lupa itu. Karena itu saya berdoa nih, saya bisa memberikan teladan, saya bisa harus merangkul, saya harus bisa mendorong. Jadi Pak Kepala Sekolah, Pak Wali, dan Pak BPD, terima kasih telah mengundang kami dan terima kasih bisa kami bertatap muka. Ya, sebagian murid-murid yang terpilih di sini, walaupun masih ada jalan, tapi saya yakin hari ini kita berpikiran jernih, jangan ada prasangka buruk, jangan ada pikiran yang negatif. Karena apa? Perbuatan yang baik diiringi dengan keikhlasan. Tidak mudah untuk ikhlas, tidak mudah. Ya. Setiap perbuatan baik itu tidak mudah. Tapi saya yakin hari ini ratusan murid, saya mohon Pak Kepala Sekolah sampaikan kepada murid-murid kita, anak-anak kita, doakan kami dalam perjalanan ini bisa lancar, bisa menyelesaikan satu masalah. Apapun yang dilakukan, kebatilan, ketidakbaikkan itu pasti akan musnah dan bisa terselesaikan dengan kebaikan. Itu saya yakin. Karena dari perjalanan hidup yang saya alami, itu banyak ratusan itu terbukti. Yang penting kita tetap semangat, ya, jangan merasa mundur ataupun patah semangat. Beliau sering mengatakan, Pak Wito, bola masih pulang, ya. Bola belum dikepesin, masih pulang, anginnya masih perlu kok. Insya Allah itu biasa, semuanya bisa terlaksana dengan baik. Dan juga ribuan terima kasih atas doa dari masyarakat yang tentunya dipimpin oleh Pak Kepala Desa, Pak BPD. Dan ini tadi jangan lupa Pak Kamsek, setiap mungkin upacara ada doa, sisipkanlah sedikit kami agar kami dapat menjalankan tugas dengan baik. Tadi saya terkesan dengan dia. Nanti tolong disisipkan Pak. Terakhirnya dia itu Kortan KSR Semangat, ya, untuk mengatir kami aja. Terakhirnya itu aja, Kortan KSR aja singkat, semangat dan semangat. Itu luar biasa. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kepo Jaya, kenapa kita KSR? Tulisan Kepo Jaya itu jadi satu. Kalau di desa kan bisa, kita jadi satu. Kepo Jaya jadi satu. Jadi kita ambil K-nya saja. Sukses Lestari, KSR. Kepo Jaya Sukses Lestari. Okan KSR semangat. Itu ada. Tapi nanti berdiri ya. Saya yakin sebelumnya juga yang berdiri di sini pasti ada, mungkin semuanya rasa prihatin. Apa yang disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah tadi, rasa prihatin. Sebenarnya hari ini kedatangan kami diundang oleh Pak Kapsek menerima piagam. Piagam rasa terima kasih beliau. Ya, piagam ini nggak akan berakhir, nanti akan ada piagam-piagam lain ke kami. Tentunya kontribusi terhadap SMK ini tidak berhenti. Dengan catatan kami bisa kembali
ke Poktan KSK. Makanya itu tadi doa anak-anakku sertai dengan kami. Tadi saya cukup bangga mendengar SMK Negeri 1 ini masih seumur jagung, tapi sudah mendapat prestasi yang luar biasa. Ya. Yang pasti satu, jangan kita merasa putus asa. Pernah mendengar ilmuwan Albert Einstein? Pernah? Yang menemukan apa? Bom atom. Beliau itu SD 9 tahun, SD 9 tahun, SMP 6 tahun, SMP 6 tahun, SMA 1 tahun setengah. Kuliah di Kairo, di mana-mana dosen tidak sanggup ngajarin dia. Bayangin, Arab bilang tuh cerdas itu gennya tidak, Albert Einstein tidak. Albert Einstein itu mengejar satu ketinggalannya. Yang seharusnya saya sudah kuliah, saya masih SMP. Masa SMP 6 tahun? Bayangin, sebodoh apa Albert Einstein? Makanya jangan patah semangat untuk belajar, belajar. Ilmuwan terbesar di dunia hanya beliau, ya, hanya beliau. Luar biasa. Beliau mengejar ketinggalan. Kuliah di sana 3 bulan pindah, kuliah di sana 3 bulan pindah. Dia sendiri bingung mencari ilmu. Malah banyak dosennya yang bertanya. Makanya beliau itu tidak punya titel profesor, dokter, insinyur, S.A, M.A, tidak ada titelnya. Tapi nama beliau cukup ini. Ini adalah dasar kita jangan menyerah. Orang tua saya petani miskin, sekolah tidak, SD pun tidak tamat. Ya wajarlah anaknya juga gak pinter. Bohong. Oh, sekolah di fakultas perguruan tinggi yang hebat, SD, SMP yang luar biasa. Bohong. Percuma mereka kalau hanya ini yang dipegang. Ya, jadi ada sedikit saya kabarkan itu, anak-anakku semangat. Setidaknya kita bisa sekolah itu minimal standar. Karena kalau di bawah standar, kasihan orang tua. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya akan utarakan tragedi kejadian Poktan KSK. Ya, biarlah hal itu mengalir dengan kesendirian. Kenapa? Agar ini jangan ada fitnah. Agar jangan ada fitnah. Kami ingin tetap menyelesaikan dengan baik, kepala dingin, bijaksana. Karena bijaksana itu susah. Saya sering ngomong sama Pak Wali, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Bakal tua kan? Bakal tua kan? Tapi ada orang yang tua belum tentu dewasa. Ya, ada anak-anak yang masih SMK kelas 2 ini pemikirannya sudah dewasa. Kalau sudah dewasa, timbul satu kebijaksanaan. Ya, terima kasih atas semuanya. Mungkin saya ingin suara dari anak-anakku untuk memberi satu semangat yang luar biasa kepada kami.
Kami sebenarnya hari ini lagi merenungkan perjuangan kami. Kami butuh semangat anak-anak yang ikhlas untuk kami. Nanti salah satunya mau bisa menyampaikan hal itu. Itu luar biasa buat kami, luar biasa buat kami. Nasihat itu bukan berarti dari orang yang lebih tua, tidak. Memberikan sesuatu yang luar biasa itu bukan orang yang lebih tua, tidak. Saya juga kadang sering ditegur anak saya kok. Anak saya anak udah S1 kuliah, tentunya pemikirannya berbeda. Kalau ada apa-apa ditegur, oh iya benar, makasih jagoanku, makasih anakku. Itu aja. Saya tidak pernah patahkan. Ya, kamu rupanya sudah menjadi dewasa. Nanti orang tua biasanya kalau dibilangin sama anak-anak marah. Kau kerja pun belum, ini udah dasarnya orang tua. Sering itu orang tua seperti itu. Anak-anak besok pun tidak mau bicara lagi. Susah sekarang, ya. Terakhir saya pesan, dengan adanya ini banyak anak-anak putus komunikasinya dengan orang tua. Ina, sapu ya, karena so, kalau ngangkatkan itu karma, benar ya? Mempengaruhi. Jangan sekali-sekali anak-anakku bantah apa yang diberitakan orang tua. Jangan coba-coba bantah. Jangan coba-coba menyalahkan orang tua. Walaupun orang tua salah. Makanya tadi saya sampaikan kalau kalian nanti sudah kerja baru bisa merasakan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya dan saya serahkan kembali kepada Pak Kepala Sekolah. Wassalamualaikum.